para berfitnah itu. Al-fitnah itu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Semua fitnah saya semua. Apa dia bikin pada waktu itu? Kasih tahu mereka semua. Orang yang besar ngomongnya, apa dia lakukan pada saat ini semua. Ya sebetulnya kalau kita cermati dari pidato Bapak di UKM itu, kalau kita berpikiran jernih itu memang kita bisa paham tidak ada hal yang menyangkut penistaan agama. Tapi kan kalau sudah masuk ke wilayah politik susah ya Pak ya. Nah pertanyaan kemudian gini Pak, apakah Bapak akan mengambil langkah hukum terhadap Ade Armando atau pelapor Bapak yang lain untuk membuktikan bahwa Bapak memang tidak ada niat untuk menistakan agama? Itu Pak. Kami sedang mempelajari tulipan letak. Mudah-mudahan Tuhan Allah memaafkannya. Para berfitnah itu. Al-fitnah itu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Semua fitnah saya semua. Apa dia bikin pada waktu itu? Kasih tahu mereka semua. Orang yang besar ngomongnya, apa dia lakukan pada saat ini semua. Kita akan pertimbangkan. Karena kalau tidak dituntut, ini akan terulang lagi. Hati-hati, dah ngomong kemana-mana. Minta maaf. Orang si Islam selalu model, jangan saya bilang. Kau tahu semua itu dibilang. Jangan. Karena itu saya undang sekjen DMI Dawai Masjid. Supaya kasih tahu masjid tenang. Masjid banyak yang berteriak. Bagaimana Pak? Kita lawan. Jangan. Di Makassar ada mau dewo besar-besar. Jangan. Itu di Subhan. Mana Subhan? Kau kan? Ini yang Subhan kasih pengumuman. Tidak boleh demo. Tapi secara hukum kita serahkan kepada tim hukum. Serahkan ke masyarakat. Banyak masyarakat yang mau karena tersinggung. Bukan saya yang mau ambil. Masyarakat yang mau mengadukan ke hukum. Saya diam aja. Tapi masyarakat tidak bisa ditahan kalau dia mau. Sudah puluhan orang se-Islam akan adukan semuanya. Terserah mereka. Saya sedih, mudah-mudahan Tuhan memaafkan dia. Mengampuni bukan maaf. Ya karena organisasi sudah banyak mau. Buat apa saya? Terserah. Tapi hukum akan berjalan. Bagi yang memfitnah dan tidak benar. Benarkah dia kalau Anda lihat ini? Benarkah? Ada yang benarkah yang fitnah itu? Bagaimana Anda melihat film ini? Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, para pecinta Yala Baget dan para pengikut Kristus yang setia, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang selalu mendukung pelayanan yang kita lakukan di pedalaman Mentawai. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, saya sudah 2 hari ada di Mentawai. Dan 2 hari ke depan kita masuk ke dusun-dusun untuk kita memfollow up mukalab yang sudah kembali kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu, dukung dalam doa dan bawa ke dalam doa syafaat Bapak Ibu semuanya, agar lewat pelayanan kita, anak-anak Tuhan di pedalaman Mentawai bisa dikuatkan imannya, bisa diteguhkan iman percayanya kepada Yesus, dan mereka yang sudah undur di hadapan Tuhan, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Mereka yang sudah dimukalabkan, mereka bisa kita sadarkan lewat pelayanan, lewat kesaksian kita, lewat kesungguhan kita melayani mereka, sehingga mereka benar-benar menyadari bahwa keselamatan yang hakiki hanya ada di dalam Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Oleh karena itu saudaraku, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu setia mendukung misi penginjilan yang kita lakukan di pedalaman Mentawai bersama dengan hambanya Bang JDP Jamal Dodi Pasaribu.
Nah, saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita melihat cuplikan video di awal tadi? Itu tadi klarifikasi Bapak Yusuf Kala. Beliau merasa difitnah, beliau merasa marah sekali dikarenakan video beliau yang dipotong-potong. Nah, saudaraku, kalau mengenai dipotong-potong atau apakah itu Bapak Ibu? Kalau kita lihat bagaimana saudara kita Bapak Basuki Cahayapurnama alias Pak Ahok, beliau pernah juga videonya diedit, videonya dipotong, dan beliau masuk penjara karena hukum penistaan agama. Lalu bagaimana dengan Bapak Yusuf Kala, Bapak Ibu? Apakah beliau akan mengalami hal yang sama? Yang jelas beliau sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Apakah pihak yang berwajib akan menindaklanjuti laporan terhadap Bapak Yusuf Kala karena dianggap menista agama? Ditindaklanjuti atau tidak? Ditangkoi atau tidak? Mengenai ditangkoi atau tidak, ditangkap atau tidak, kena hukum penistaan agama atau tidak Bapak Ibu, itu urusan yang kesekian. Yang jelas Bapak Ibu, kita harus memberikan apresiasi kepada mereka yang melaporkan. Kalau laporan itu ditindaklanjuti, ditanggapi, dan Bapak Yusuf Kala kena hukum penistaan agama, berarti hukum penistaan agama ditegakkan dengan seadil-adilnya tanpa memandang bulu. Nah, maka oleh karena itu, supaya kita tidak kena dengan hukum penistaan agama, mari jaga tutur kata kita, jaga ucapan kita. Jangan sampai kita menyinggung agama yang tidak kita anut. Jangan sampai menyinggung iman kepercayaan yang tidak kita imani, yang tidak kita percayakan. Jangan sampai menyinggung kitab yang tidak kita imani. Jangan menyinggung Tuhan yang tidak kita sembah. Mari kita berjalan di rel masing-masing. Kalau kita ingin menjalankan iman kita, agama, kepercayaan kita, mari kita jalankan dengan penuh hikmat, dengan penuh kedamaian, dengan penuh sukacita, dengan penuh keberanian, dan kita tunjukkan bahwa agama kita adalah agama yang paling hebat. Lewat tingkah laku kita, lewat tutur kata kita, lewat hidup kita, lewat kesaksian kita. Jangan sampai kita mempermalukan agama kita. Jangan sampai lewat kehidupan kita, lewat tutur tingkah laku kita, agama kita dicemooh oleh orang lain, saudaraku. Yang jelas Bapak Ibu, hukum penistaan agama kita berharap bisa ditegakkan seadil-adilnya siapapun ya orangnya, golongan manapun dia. Kalau memang orang itu menista agama lain, harus ditegakkan hukum penistaan agama tersebut tanpa terkecuali. Mau itu videonya dipotong atau itu tidak dipotong videonya, yang jelas saudaraku, pernyataan daripada Bapak Yusuf Kala sangat melukai hati kita. Saya secara pribadi tidak terima apa yang beliau sampaikan. Sekalipun ada Bapak Pendeta Gilbert mengatakan, oh itu videonya sudah dipotong-potong. Mau dipotong videonya atau dia dipotong, yang jelas beliau mengatakan baik Kristen maupun Islam, kalau mematikan itu dianggap syahid, membunuh orang dianggap syahid, dibunuh itu dianggap mati syahid. Enggak ada di dalam kekristenan itu diajarkan mati syahid. Ya, tidak ada. Nanti kita akan membahas apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Gilbert. Dan di mana video tersebut Bapak Ibu, ketika Pak Pendeta Gilbert menyampaikan video itu, banyak sekali respon-respon dari pihak agama sana yang memberikan respon yang positif, ya. Mereka bilang, "Oh, saya setuju. Ini menyejukkan. Ini pendeta yang hebat." Beliau menyampaikan dengan, ya pokoknya banyak orang dari golongan itu, Bapak Ibu, dari agama sana itu memberikan apresiasi, memberikan jempol, memberikan semangat, menyetujui apa yang disampaikan oleh Pak Gilbert. Dan Pak Gilbert juga harus bercermin. Nah, ketika Pak Gilbert bagaimana salah dalam berbicara, salah dalam bertutur kata, didesak oleh semua orang, sampai Pak Gilbert harus minta maaf. Banyak orang menghina Pak Gilbert, banyak orang memfitnah Pak Gilbert. Memang kita diajarkan untuk mengampuni, diajarkan untuk mengasihi. Cuma saya ingin menyampaikan bahwa mereka akan senang ketika kita punya cara dan punya pandangan dengan mereka, Bapak Ibu. Itu mereka senang. Kita satu pandangan, kita satu tujuan, kita satu sama cara kita. Itu mereka senang. Tetapi bila bertentangan dengan apa yang mereka imani, dengan apa yang mereka maksudkan, oh mereka akan mencibir, mereka akan menghina. Jadi Pak Gilbert harus tahu hal ini.
Ya, kenapa saya bisa bicara begini? Karena saya lama di sana, Bapak Ibu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, memang di dalam kekristenan itu kasih di atas segala-galanya. Tapi jangan sampai kita diinjak-injak, ya. Karena selama ini kalau orang lain mengatakan hal yang sama, itu cepat sekali ditangkoi, cepat sekali ditangkap, cepat sekali hukum bertindak, cepat sekali dianggap penistaan agama. Memang di dalam Alkitab sudah mengajarkan kita kasih di atas segala-galanya. Kasih ini di atas segala-galanya, di atas semuanya. Saudaraku, di dalam kitab Kolose 3 ayat 14 firman Tuhan berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Ayat ini menekankan kasih sebagai sifat terpenting yang mengikat semua kebaikan lainnya. Di dalam 1 Petrus 4:8, di atas semuanya itu hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dan di dalam 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Dan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan gara-gara ini kita diinjak-injak, ya. Kita selama ini, saudaraku, sudah benar-benar kita seperti dia tidak dianggap di bangsa dan negara ini. Bayangkan, kita beribadah itu harus minta izin sama mereka. Bangun tempat ibadah itu harus minta izin sama mereka. Izinnya sudah kita perlengkapi semuanya, ya, syarat-syaratnya sudah kita perlengkapi semuanya, tetap izin itu dipersulit, saudaraku. Lalu bagaimana cara kita beribadah? Kalau kita ibadah di rumah, mereka tahu Bapak Ibu kita ibadah di rumah. 2, 3, 5 orang berkumpul di geruduk rumah kita. Jadi semuanya kita harus minta izin sama mereka. Lalu kita tidak bisa melawan karena itu tadi kasih. Padahal kasih yang dimaksud di sini bukan berarti kita diinjak-injak karena ketidakadilan. Kalau kita membiarkan orang menginjak-injak kita karena ketidakadilan, artinya kita tidak menerapkan kasih. Karena di dalam kasih itu ada keberanian. Di dalam kasih itu berani melawan ketidakadilan, berani melawan kepura-puraan, berani melawan hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan kebenaran. Itu yang dimaksud dengan kasih. Di dalam kasih itu ada keberanian, saudaraku. Kita harus bangkit karena kasih. Jangan kita harus sembunyi. Kalau kita sembunyi itu berarti kita tidak mengenal kasih, kita tidak memiliki kasih. Kalau kita benar-benar memiliki kasih, mengenal kasih, kita harus berani. Kita harus berani melawan ketidakadilan, kita harus berani melawan ketidakjujuran, lawan hal-hal yang bersifat bertentangan dengan kebenaran. Kita harus berani, saudaraku. Ini orang dunia sangat berani, ya, sangat berani menginjak-injak kita. Kita benar-benar tidak dihargai. Kalau kita bicara dianggap penistaan agama. Kalau mereka bicara itu dakwah. Kalau mereka bicara itu kebenaran. Kalau mereka bicara itu di dalam ranah akademis. Tapi sekalipun kita bicara dalam ranah akademis, tetap itu dianggap penistaan agama. Saya sangat terniang-niang, ya Bapak Ibu, ya, teringat dengan kasus anak Batak. Ya, bagaimana anak Batak, saudaraku? Ya, anak Batak dalam ranah diskusi bisa diseruduk, lalu dia minta tolong kepada pihak yang berwajib. Tidak lama oknum pihak yang berwajib hadir, ditangkoi dia dengan alasan untuk diamankan. Tetapi diamankannya itu lama banget. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, Bapak Ibu. Artinya ini sudah bukan diamankan, memang dimasukkan ke dalam kengkeng alias dipenjarakan. Sementara lawan debatnya sampai detik ini masih menghina Kristen, masih mentafsirkan Alkitab seenak udelnya. Seharusnya, saudaraku, semua kita orang Kristen itu harus bersuara. Bersuara terhadap ketidakadilan yang menimpa kita orang Kristen di bangsa dan negara ini. Karena menurut hukum dan undang-undang bangsa dan negara ini, kita punya hak yang sama. Ya, kita punya hak yang sama di mata hukum. Itu yang harus kita terapkan. Pendeta juga harus bersuara. PGI harus bersuara. Ini tidak pernah mereka bersuara ketika orang Kristen mengalami ketidakadilan. Mereka takut sekali bersuara. Apalagi Pak Gilbert, ya Bapak Ibu, ya, kalau kita lihat itu sampai cium tangan Pak JK dulu, Bapak Ibu. Takut ditangkoi.
takut ini, takut itu. Begitu juga ketika Pak JK hari-hari ini kena dengan hukum ada orang yang melaporkan Pak JK, beliau juga bersuara seolah-olah memberikan dukungan. Ya, seolah-olah mengatakan, oh tidak benar itu, karena itu video yang dipotong-potong. Nah, kalau kita lihat Pak Ahok itu juga videonya dipotong-potong. Kita bukan berbicara ini benar, ini itu tidak benar. Yang jelas pernyataan Pak JK itu tidak benar menurut ajaran Kristen. Firman Tuhan berkata, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Sekalipun itu video dipotong-potong, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Ya, lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Oh, itu karena dipotong-potong. Tetapi pernyataan beliau itu jelas. Baik Kristen katanya. Dalam hal ini, bla bla dan bla bla bla. Oh, ini sangat tidak benar. Karena tidak ada ajaran Kristen seperti itu. Dan kita lihat sebagaimana yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Bagaimana ketika Pak Gil berbicara, banyak sekali dari pihak Uclim memberikan dukungan, mensupport, memberikan semangat, mengatakan ini pendeta sangat menyejukkan. Padahal ketika dulu Pak Gilbert ke seleo lidah dihujat oleh mereka habis-habisan. Jadi kita bukan mengajarkan Pak Gilbert supaya Pak Gilbert membalas kejahatan dengan kejahatan, karena Pak Gilbert lebih tahu daripada saya, lebih tahu daripada kita semuanya, karena beliau seorang gembala, beliau seorang pendidik, beliau seorang mentor, beliau seorang pendeta, beliau seorang pengajar. Jadi beliau benar-benar sudah paham itu semuanya. Sangat paham, tidak perlu lagi kita ajarkan tentang kasih dan tentang pengampunan. Karena beliau orang yang sangat hebat, dahsyat, luar biasa. Yes. Tapi jangan kompromi. Ya, jangan kompromi. Oh, karena ini mayoritas kita harus bela. Mau mayoritasmu tidak, kalau salah ya tetap salah. Mau minoritas atau tidak, benar ya harus benar. Jangan gara-gara minoritas benar disalahkan, gara-gara mayoritas salah dibenarkan. Ini yang harus kita berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis. Kalau tidak mampu kita lebih baik diam. Kalau tidak berani kita mengatakan salah, lebih baik diam. Ya, tunjukkan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya secara pribadi sangat respect ya dengan Pak Gilbert. Saya banyak belajar dari khotbah-khotbah beliau yang selalu memberikan semangat kepada kita semuanya, kepada jemaatnya. Termasuk saya, orang yang sering menonton video Pak Gilbert di YouTube. Baik saudaraku dikasihi Tuhan, para pencinta Anjala Baget, silakan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan baik, dengan bijak. Jangan sampai lewat komentar kita melukai hati orang lain. Biarlah lewat komentar kita banyak orang mengenal kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat pelayanan yang sedang kita lakukan di pedalaman Mentawai. Biarlah lewat pelayanan kita, lewat kesaksian kita, lewat kegigihan kita melayani, kesungguhan kita melayani, banyak anak-anak Tuhan yang sudah dimukalafkan bisa kembali kepada Kristus, bisa kembali kepada Yesus. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiah, Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Terima kasih.